Manchester United dapat memperkuat pasukan serangan Erik ten Hag dengan 2 penyerang di musim panas dengan harga hemat. Beli 1 dapat 2. Setan Merah berharap untuk mendapatkan bos mereka setidaknya 1 striker baru. Mereka mungkin memiliki opsi yang sempurna jika mereka meninjau kembali minat mereka pada pemain depan Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram. Orang Prancis itu membuat kesan yang kuat di Piala Dunia dan status kontraknya memastikan dia menjadi penerima minat dari seluruh Eropa. Klub berharap untuk mengontraknya dengan biaya minimi pada bulan Januari, karena kontraknya akan berakhir pada musim panas, tetapi Borussia sekarang telah mengkonfirmasi bahwa meskipun ada upaya untuk membuatnya menandatangani kontrak baru, dia akan pergi dengan status bebas transfer di musim panas. United kemungkinan akan menjadi salah satu dari banyak klub yang tertarik untuk mengontrak Thuram dengan status bebas transfer di musim panas, karena itu akan memungkinkan sebagian besar anggaran transfer mereka dihabiskan untuk target mahal. Seperti Victor Osimhen. Kepindahan Thuram dapat membuat potensi penandatanganan Osimhen lebih mungkin terjadi karena United akan memiliki lebih banyak uang, meskipun situasi keuangan mereka di musim panas tidak diketahui. Kabar baiknya, menurut sumber dalam Napoli, pihak Setan Merah sudah menghubungi Napoli untuk menanyakan Osimhen. Erik ten Hag, yang terkenal sering begadang untuk bekerja di Carrington, mengambil cuti malam tadi untuk minum anggur dan makan malam bersama manajer legendaris Manchester United, Alex Ferguson. Ten Hag tidak yakin akan ketersediaan Harry Maguire, Antony dan Anthony Martial saat timnya bersiap untuk menghadapi Barcelona di Old Trafford pada Kamis. United akan menjamu tim Katalan itu di Old Trafford setelah hasil imbang 2-2 di Spanyol sepekan lalu. Menurut situs resmi klub, Maguire, Antony dan Martial sangat diragukan bisa tampil untuk laga Eropa pada Kamis. Maguire melewatkan pertandingan Leicester karena cedera, yang dikonfirmasi sendiri oleh Ten Hag. Antony akan melewatkan pertandingan kelima berturut-turut untuk United setelah mengalami cedera otot. Sedangkan Martial terakhir tampil untuk tim di Piala Carabao melawan Nottingham Forest ketika dia mencetak gol dalam kemenangan 2-0. Pemain Prancis itu hanya bermain 749 menit musim ini, dalam satu musim yang penuh dengan berbagai cedera. Wout Weghorst, yang baru tiba bulan lalu, sudah bermain lebih banyak dari pemain Prancis itu. Di leg pertama ada 2 gelandang muda yang duduk di bangku cadangan di Nou Camp, Kobbie Mainoo dan Zidane Iqbal. Tetapi pada awal minggu ini, Mainoo dan Iqbal adalah bagian dari tim U21 United yang bermain melawan Crystal Palace untuk mendapatkan waktu bermain ekstra. Ini membuat United kekurangan beberapa pemain dalam latihan, jadi Erik ten Hag memanggil 2 anak muda akademi untuk menggantikan mereka. Gelandang pemenang FA Youth Cup dan Gordon pemuda asal Brighton, Toby Collier, dipromosikan untuk berlatih bersama tim utama Manchester United. Ini adalah contoh dari hubungan yang dikembangkan Erik ten Hag antara skuad senior dan akademi, memungkinkan pemain muda mendapatkan pengalaman reguler dengan tim utama. Dalam sesi-sesi seperti inilah Kobbie Mainoo menarik perhatian Ten Hag. Pada akhir pekan lalu dia melakukan debutnya di Liga Premier. Gor, 18, bermain di Youth Cup bersama Mainoo dan Alejandro Garnacho musim lalu, dan sangat disegani. Musim ini dia naik ke level U21. Dia telah tampil sebagai starter dalam 4 dari 5 kemenangan terakhir U21 dan bahkan menjadi kapten tim dalam kemenangan 4-1 atas Everton akhir pekan sebelumnya. Collier, 19 tahun, juga tampil dalam 4 pertandingan U21 terakhir, 2 kali sebagai starter, dan tampil solid di musim penuh pertamanya bersama Manchester United. Akhir pekan ini Mainoo dan Iqbal bisa kembali dan keduanya bisa menjadi cadangan untuk leg kedua Liga Eropa. Tapi senang melihat bagaimana Ten Hag merotasi pilihannya dan mengelola perkembangan pemainnya.
The Mirror melaporkan awal tahun ini bagaimana manajer mengambil peran lebih banyak dengan pemain U21 dan mengarahkan siapa yang mendapat waktu bermain, dan berapa banyak. Dia jelas membutuhkan Maino atau Iqbal di pertandingan mendatang, kedua pemain harus setajam mungkin. Wout Weghorst selalu menjadi starter bersama Manchester United. Tapi, pemain 30 tahun itu dinilai tak pantas menembus starting 11 setan merah. Weghorst bergabung dengan MU pada musim dingin ini. Pemain Belanda itu dipinjam dari Besiktas. Sejak datang pada bulan Januari, Weghorst sudah bermain sebanyak 10 kali di semua ajang. Dia selalu menjadi starter untuk MU. Sejauh ini, Weghorst sudah mencetak 1 gol dan 1 assist. Penampilan Weghorst masih menjadi sorotan karena tak kunjung mencetak gol di Premier League. Komentator olahraga, Richard Keys, yang mengungkap bahwa Weghorst tak pantas bermain menjadi starter di MU. Permainan Weghorst menjadi dasar penilaiannya. Bukan cuma Keys, Football Insider juga merasa Wout tak cukup bagus untuk MU. Mereka mengklaim Manchester United tidak tertarik untuk memiliki Wout Weghorst di klub setelah masa pinjamannya berakhir. United disebut lebih memilih Marcus Thuram dan seorang striker kelas dunia seperti Victor Osimhen, Dusan Vlahovic atau Harry Kane. Weghorst memang tidak dikenal sebagai pencetak gol ulung. Statistiknya unggul sebagai pressing monster. Ya, Wout adalah striker bertipe perusak pertama serangan lawan. Sejak Januari 2023, ia berada di 3 besar sebagai presser terbanyak, setelah Kulusevski dan Haaland. Nampaknya itulah yang Ten Hag ingini dari Wout. Terbukti perannya sejauh ini berhasil dan Ten Hag selalu memasangnya sebagai starter. Hal yang juga diamini Bruno Fernandes. Menurutnya pekerjaan para penyerang jadi lebih mudah dengan adanya Wout di tim. Sepertinya si jangkung ini memang tak berguna di tim United. Padahal peran besar yang sesungguhnya tak terlihat mata. Manchester United tengah mengincar kiper New England Revolution, Georgi Petrovic, menurut laporan Tom Bogert, seorang jurnalis sepak bola yang kredibel. Setan Merah saat ini memiliki David De Gea sebagai penjaga gawang nomor 1 yang tak terbantahkan. Dan pemain Spanyol itu tampil luar biasa musim ini. Pembicaraan sudah berlangsung mengenai kontrak baru, dan mungkin masalah waktu sebelum dia berkomitmen untuk kesepakatan jangka panjang. Meskipun demikian, United ingin mendatangkan kiper lain musim panas ini sebagai suksesor De Gea. Dan Petrovic tampaknya menjadi target utama saat ini. Petrovic telah menjadi salah satu penjaga gawang dengan performa terbaik di Major League Soccer. United sedang mengamati dengan seksama pada saat ini. Tidak ada kontak yang dilakukan antara klub untuk transfer pemain internasional Serbia itu. United mendatangkan Martin Dubravka dengan status pinjaman dari Newcastle United musim panas lalu. Pemain Slovakia itu pilihan kedua setelah De Gea sebelum dia dipanggil kembali oleh The Magpies pada Januari. Hal ini memaksa klub membuat pinjaman lain untuk Jack Butland dari Crystal Palace, tetapi dia belum melakukan debutnya di United. Tom Heaton baru-baru ini malah menjadi pilihan kedua Ten Hag. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki refleks yang kuat dalam mencetak gol. Dia menyelesaikan 94% operan yang mengesankan di wilayahnya sendiri di musim reguler MLS 2022. United tentu saja memiliki opsi Dean Henderson setelah masa pinjamannya di Nottingham Forest, tetapi sepertinya dia tidak akan bertahan. Setelah wawancara eksplosifnya musim panas lalu, Henderson telah menjelaskan bahwa dia ingin bermain sepak bola tim utama secara reguler. Fans tidak terkejut jika United menyetujui penjualan permanennya selama jendela transfer berikutnya.